Baik, di sini saya akan mendemokan suatu aplikasi inventory menggunakan metode EOKI, di mana pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai versi yang pertama menggunakan PHP 5, dan pada kali ini saya membuat yang baru menggunakan kode igniter, di mana bisa dijalankan di PHP 7. Adapun untuk nama projectnya itu inventory EOKI. Maka pertama yang harus kita lakukan, kita masukkan terlebih dahulu folder projectnya ke halaman folder SAM, kemudian folder htdocs yang ada di laptop Anda. Kemudian langkah yang kedua, kita jalankan Apache dan MySQL-nya bila mana Anda menggunakan SAMPP. Kemudian yang ketiga, kita buka text editornya, kemudian masuk ke folder yang ada di folder htdocs yang tadi. Untuk editornya sendiri bebas mau menggunakan Sublime Text maupun VS Code. Dimana di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian kita masuk ke folder application, kemudian masuk ke config, dan kita pilih database dan kita cari untuk nama database-nya. Untuk nama database-nya menyesuaikan, dimana di sini saya beri nama dengan nama database yaitu CI Inventory. Kemudian kita masuk ke halaman phpMyAdmin. Kemudian kita buat database baru dengan nama yang barusan di file config dengan nama CI Inventory. Kemudian kita buat. Oke, sudah berhasil dibuat. Kemudian kita imporkan. Adapun untuk database-nya saya simpan di folder db, di mana di sini sudah saya simpan untuk database sebelum kita import. Dan kita cari, dimana untuk folder atau database-nya saya simpan di folder db. Kita klik, pilih, kemudian open, kemudian import. Oke, itu proses import berhasil. Maka selanjutnya kita tinggal rename saja atau kopikan nama dari projectnya. Kemudian kita panggil di browser dengan URL yaitu localhost dan nama foldernya. Kita enter. Ataupun untuk tampilan halaman loginnya, dimana di sini ada gambar mengenai tempat studi kasusnya, dan di sampingnya itu ada halaman mengenai form loginnya, yang dimana di sini kita bisa masukkan username maupun passwordnya. Adapun untuk username dan passwordnya saya berikan itu dengan username support admin, dan untuk passwordnya juga sama, itu support admin. Kemudian kita login. Adapun untuk tampilan halaman dashboardnya bisa dilihat, dimana untuk pada halaman dashboard ditampilkan mengenai jumlah data supplier, jumlah total barang, dan jumlah pembelian dan penjualan. Di sini juga ada pemberitahuan mengenai stok bila mana stok sudah habis. Adapun untuk fitur-fitur lainnya yaitu ada data master yang meliputi mengenai data user, data supplier, dan data barang. Selanjutnya ada data untuk transaksi pembelian, dan datanya itu data pembelian. Kemudian yang kedua yaitu ada transaksi penjualan, dan datanya itu data penjualan. Dan fitur yang terakhir itu ada data laporan, meliputi itu laporan barang, laporan pembelian, dan laporan penjualan. Di sini juga ada economic order atau quantity atau EOKI-nya untuk menghitung proses dari proses metode EOKI. Tentu saja kita buka untuk data yang ada di data master, data user. Di sini saya membaginya menjadi dua hak akses, yaitu ada support admin dan admin, di mana pada support admin bisa mengakses dari keseluruhan data, sedangkan untuk hak akses admin hanya sebagian. Di sini ada username, password, dan nama beserta levelnya. Di sini juga kita bisa melakukan proses tambah data dengan misi pada form yang di samping ini. Kemudian bisa ngeditnya, bisa dengan merubah isi data yang ada di data user. Di sini juga kita bisa menghapusnya. Kemudian ada data supplier, tidak jauh berbeda seperti pada yang ada di data user. Di sini juga kita bisa melakukan proses clearnya mulai dari tambah data, edit data, serta hapus data.
Adapun untuk kode supplier di sini saya buat secara otomatis. Jadi kita tidak harus lagi membuat secara manual, di mana dibuat secara otomatis berurutan dari kode 1 sampai kode selanjutnya. Dan kode awal itu SUP dan 4 digit angka di belakangnya. Yang dimana kode supplier ini bisa digunakan saat proses transaksi pembelian. Kemudian ada data barang. Pada data barang juga tidak jauh berbeda seperti fitur yang sebelumnya, di mana di sini kita bisa melakukan proses CRUD mulai dari tambah data, edit data, dan hapus data. Adapun proses hapus data ini akan muncul apabila sisa stok sudah 0 atau kosong. Maka button hapus akan muncul di salah satu data yang sisa stoknya sudah habis. Selanjutnya itu ada transaksi pembelian, dimana di sini kita bisa melakukan proses transaksi pembelian. Untuk kodenya sendiri sudah saya buat secara otomatis, dan nama penginput atau user yang sedang mengakses dari proses transaksi pembelian ini. Di sini juga kita bisa mendapatkan keterangan mengenai proses transaksi pembelian dan memilih supplier di mana barang tersebut dibeli. Sebagai contoh, misal untuk keterangannya saya beri keterangan contoh. Kita pilih usernya, bisa Pororo. Kita tambahkan. Di sini juga kita bisa menambahkan beberapa proses atau kode barang. Bisa kita gunakan 2 saja. Kita masukkan kode barangnya. Adapun kode barangnya bisa kita lihat di data barang. Di sini saya beri kode dengan kode yaitu KD dan 3 digit angka di belakangnya biar memudahkan kita saat proses transaksi pembelian maupun penjualan. Langsung saja kita masuk lagi ke transaksi pembelian. Kita masukkan lagi untuk keterangannya, yaitu contoh. Untuk suppliernya Pororo, kita tambahkan satu proses transaksi pembelian barang. Untuk kodenya yaitu KD/001. Kita pilih, maka secara otomatis akan muncul mengenai data satuan dan harga berdasarkan yang sudah kita inputkan di data barang sebelumnya. Kita masukkan jumlah barang masuknya, misal 2, dan simpan. Maka secara otomatis data barang yang sudah kita beli akan bertambah di data barang. Yang sebelumnya 2 menjadi 4. Oke, pada proses selanjutnya itu ada transaksi transaksi penjualan. Adapun untuk transaksi pembelian yang sudah kita lakukan bisa dilihat di data pembelian. Di mana di sini bisa dilihat mengenai transaksi pembelian dan detailnya. Mulai dari kode transaksinya, kode barang, jumlah yang dibeli, dan tanggal kita saat melakukan proses transaksi. Itu mengenai data pembelian yang sudah kita lakukan sebelumnya. Itu selanjutnya itu ada transaksi penjualan. Dimana di sini juga untuk kodenya sudah saya buat secara otomatis, jadi kita tidak harus memasukkan lagi secara manual. Kemudian ada tanggal untuk transaksinya. Kita gunakan tanggal sekarang saja. Untuk keterangannya kita samakan saja, misal kita beri keterangan contoh. Kemudian kita tambahkan. Di sini juga tidak jauh berbeda seperti transaksi pembelian. Kita bisa melakukan beberapa data barang yang ingin kita jual. Kita masukkan untuk kode barang yang pertama, yaitu KD001. Untuk jumlahnya yang itu 4, dan apabila kita menjualnya berlebihan, maka akan ada keterangan bahwa jumlah yang kita jual melebihi batas stoknya. Kemudian bisa kita jual dengan satu barang, maka secara otomatis akan mengkalikan dari harga dengan jumlah yang ada di sini secara otomatis. Kemudian kita klik simpan. Maka secara otomatis proses dari transaksi penjualan akan masuk ke data penjualan. Di sini juga kita bisa melihat mulai dari detail dan bisa mencetak retur dari proses transaksi penjualan yang sudah kita lakukan. Dimana di sini ada
nama tokonya, nomor penjualan, tanggal penjualannya, dan di sini ada bill to dan ship to-nya. Bila mana kita ingin gunakan tadi bill to dan ship to-nya. Di sini juga ada subtotal, bila mana kita membeli jumlah dari lebih dari satu barang maka akan ditotalkan di bawahnya di subtotal harga. Dan pada fitur selanjutnya yaitu ada fitur laporan, di mana di sini ada beberapa laporan mengenai data-data yang sudah kita inputkan, meliputi data laporan barang, di mana kita bisa mencetaknya baik dalam bentuk PDF maupun dalam bentuk Excel. Adapun untuk laporan pembelian tidak jauh berbeda seperti laporan data barang. Yang membedakan di sini ada tanggal keterangan awal dan tanggal keterangan akhir untuk melihat laporan berdasarkan bulanan, harian maupun tahunan. Di sini juga kita bisa mencetak dalam bentuk PDF maupun Excel. Oke, untuk data laporan penjualan juga tidak jauh berbeda seperti laporan pembelian, di mana kita bisa melihat laporannya berdasarkan harian, tahunan maupun bulanan, dan mencetaknya dalam bentuk Excel maupun PDF. Dan fitur yang terakhir yaitu fitur EOQ-nya, di mana di sini kita bisa melakukan proses perhitungan EOQ dengan cara kita klik add dan memasukkan informasi apa saja yang dibutuhkan mengenai permintaan barang dan biaya pesan. Maka EOQ-nya akan secara otomatis menghitung dari proses yang kita inputkan di sini. Bisa sebagai contoh, permintaan barang sini 2, sini 1, sini 4. Sini saya data dummy saja. Untuk biaya pesanan bisa 2000, 1000, 2000. Ini sebagai contoh saja. Bila ingin menyesuaikan maka sesuaikan saja dengan data yang aslinya, kemudian kita tambah. Maka secara otomatis data yang sudah kita inputkan tadi akan menghitung dari proses EOQ-nya. Maka akan muncul nilai akhir dari proses perhitungannya, mulai dari EOQ dan ROP-nya. Ini data yang sudah kita inputkan tadi, mulai dari biaya pesan dan lifetime harinya. Oke, itu saja beberapa fitur yang ada pada persediaan barang versi 2 ini. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat di tempat studi kasus maupun klien yang sedang menjalankan penelitian ilmiah. Sekian, terima kasih.